Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Jowo di Jowo, Jowo di Gowo. Artinya di episode yang lalu itu kita sudah banyak memperbincangkan tentang Saka Dwipa. Mungkin Jowo di Gowo ini juga masih ada relevansinya dengan tema kita di episode sebelumnya. Untuk itu narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, Girianto Handali, sudah hadir di studio. Selamat malam, Girianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemandirta maling ato tanono ngarah ring mami guna duduk pan sirno. Ya, pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang Jowo di Gowo. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh, Girianto, mungkin apa sih yang dimaksud dengan Jawa itu, Jowo itu? Iya, kita ada dua permasalahan tentang Jawa, Jauvana. Ya, itu ada yang mengartikan mengangkasa, ya. Ada yang mengartikan itulah bangsa Nusantara, ada yang mengartikan itulah bangsa Jawa. Ya, kita mengambil bahwa itulah bangsa Nusantara. Yang dulu konon di dalam cerita tadi itu Mas Samsu ya, minggu lalu kita berbicara tentang apa Saka Dwipa. Ya, tentang apa Saka Dwipa itu ya. Karena di tanah Saka itu ternyata bangsanya namanya bangsa Yawa. Oh, nama bangsa. Yang sekarang kalau dalam buku saya tulis Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3 itu dulu manusianya disebut Jawa. Ya. Nah ini itu Nusantara itu. Nusantara, ya. Saka Dwipa itu kan Nusantara. Ya. Makanya wilayah Saka Dwipa dulu itu sebenarnya sampai ke India sana, ke Jambudwipa sana. Nah, ini menjadi tantangan Mas Samsu. Loh, lek Nusantara itu sampai ke India. Ya. Bisa jadi Hindu dan Buddha itu dari Nusantara. Bukan dari India. Dari India wilayah Nusantara. Kan bisa begitu. Gitu. Ya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita mau menggali ke belakang sana. Karena Nusantara digunakan sebagai tanah yang katanya luhur tadi, ya, orang pada bangga dengan Nusantara. Ya, meskipun realita di lapangan sekarang itu bahwa Nusantara masa lalu, ya, yang disebut dengan ada mengatakan Sundalen, ada mengatakan Atlantis, ada mengatakan Saka Dwipa, realitanya sekarang itu sudah pecah berkeping-keping. Ya, kalau dulu sebagian India, terus Bangladesh, terus Myanmar, ya, terus Thailand, ya,
dan sebagainya sampai ke sini, Vietnam, sampai Malaysia, sampai Brunei dan Indonesia itu masuk dalam kawasan Sakadwipa. Kita harus menerima kenyataan Nusantara 3, 2 dan 3 khususnya, ya yang sekarang ini. Jadi kalau kita mau kembali, ya sudah, pertebal sejarah itu. Meskipun secara fisik kita tidak bisa kembali ke Nusantara 1 zaman Sakadwipa, tapi kita punya sejarah yang jelas. Lain dhisik Thailand, sebagian India, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan sebagainya dulu itu kilo bukti nih rek masuk wilayah Nusantara. Itu kan lebih ada manfaatnya. Ya. Daripada gur ngumpul nih balung pisah. Ini kalau kita berbicara tentang kemaharajaan masa lalu, memang Pak Samsu tidak banyak disebutkan dalam cerita itu. Cuman kita harus yakin iki saja ini disebutkan, dituliskan. Ya. Di mana? Nah, kan itu saja. Jadi masa setelah itu, ya, katakan setelah manusia bisa berpikir, itu kan sudah bisa berpikir itu. Ya. Karena Sakadwipa itu kan saat-saat Homo sapien, manusia berpikir. Ya, berarti kan ada tulisan itu. Nah, kita nggak tahu, ya tahu. Tapi yang jelas bahwa itu pasti sudah pernah dituliskan pada zaman itu. Karena orang Jawa itu itu kan yakin dengan adanya siklus waktu. Ya. Satu kondisi itu bisa roda berdati dulu ya. Bisa di atas. Sakadwipa dulu diyakini oleh banyak penulis itu pada puncak roda itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Ya. Nah, berikutnya kan ngelinding ini. Sampai di bawah. Nggak kelihatan itu. Mau dicekar rodo. Ya. Ya. Nah, sekarang pada waktu orang itu sudah menyadari itu, ini kan terus Gelinding lagi. bergerak ini. Ya. Moga-moga nanti Pak Fadlizon CS itu bisa menemukan ini, sejarah ini. Belum terlambat. Akan ada buku yang monumental nanti. Ya. Yang akan terbit, katakan begitu ya. Katakan di eranya Pak Prabowo untuk menyongsong Indonesia Emas. Wah, Nusantara 3. Nusantara 3. Udah. Ini sudah waktunya ini, Cokro Manggilingan ini. Jadi kita dulu Sakadwipa di atas, terus kita tenggelam sampai sekarang. Kalau Pak Fadlizon mampu untuk itu, ini berarti sudah mulai naik. Untuk apa? Untuk pada zaman keemasan lagi 2045. Harus begitu keyakinannya. Ya. Jadi ojo nggih sejarah mengulang-ulang. Sejarah itu karena kita kan pernah punya Satya Yoga itu Sakadwipa. Ya. Ya. Setelah itu geger sampai ke Kali Yoga. Mungkin Kali Yoga sekarang. Jadi kalau nanti Indonesia itu rotok geger sedikit, biasa kuwi. Itu tanda Kali Yoga itu. Akan kembali ke Satya. Akan kembali ke Satya Yoga. Dan alangkah indahnya apabila diikuti oleh sejarah yang sekarang sedang dibuat, yang menceritakan zaman Sakadwipa. Ya. Yang itu bisa sebagai cermin zaman Sakadwipa yang kedua. Mana itu? Kutai Kartanegara. Lah, gitu ya. Atau mungkin Kirianto sudah mempunyai ancang-ancang untuk menulis buku itu. Iya. Bentar lagi. Cuman kalau buku saya itu kan buku tadi itu. Jadi kita berpikir dari sekian banyak referensi begini, oh enggak, ini begini, pasti begini. Sehingga banyak hasil dari cara berpikir saya. Ya, makanya orang belum berbicara Nusantara 1, 2, 3, saya sudah.
1, 2, 3. Kondisinya seperti ini. Itu kan nggak ada itu. Yeah. Tetapi kan ada sejarah yang akhirnya saya namakan seperti itu. Orang mau marah silakan. Ya. Ya. Karena orang Jawa itu bak-bakannya 3. Purwo, Madya, Wasono. Gitu? Ya. Mengawali, berjalan, dan mengakhiri. Terus macam itu. Cokro Manggilingan. Dan apabila belum ketemu 3 itu, hidup belum sempurna. Maka Indonesia itu, ini sudah 1, sudah 2, akan sempurna itu apa? 3. Nanti tenggelam lagi, menuju 1 lagi, terus 2, 3. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini menarik buat saya loh ya. Pak Fadlizon dengan timnya semacam itu, ya, dengan uangnya disiapkan semacam itu. Jangan hanya orang-orang sejarah. Ya. Nanti mengulang-ulang lagi. Mengulang-ulang lagi, ya. Ya. Sekarang kita harus membuat, kalau di luar negeri namanya Stargate Project. Proyek kegaifan. Wah. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Jowo Digowo. Ya, Kirianto tadi di segmen sebelumnya, penjelasan sudah merencanakan untuk menulis seperti itu. Kira-kira keterlibatan intuisi juga muncul, Kirianto? Ya, harus ya. Harus. Intuisi itu kan ide istimewa individu sebenarnya. Ya. Intuisi itu ide istimewa individu yang tidak banyak atau berbeda-beda dari masing-masing orang. Karena kehidupan kan begini, Mas. Kehidupan itu sebenarnya kan diawali dari satu orang. Ya. Dari satu orang yang dia bisa untuk mengolah rasanya sehingga menjadi sensitif. Nggak banyak orang. Makanya kalau orang-orang dulu itu berpuasa, upawasa itu ya, bertapa dan lain sebagainya. Itu dalam rangka diantaranya untuk mengolah intuisinya. Mengolah intuisi. Kenapa? Karena orang-orang semacam itu konon bisa untuk menembus langit. Yeah. Akhirnya satu orang ini mendapatkan pemberitaan. Lah, oleh orang tadi yang intuisinya berjalan dengan baik tadi, akhirnya kan mau nggak mau kan tersebar ke masyarakat. Oh, anak istrinya bisa menerima, yang lainnya belum. Besok tetangganya bisa menerima, lainnya belum. Besok lagi RT percaya dan sebagainya. Kan seperti itu. Ya. Nah, Kirianto, kalau misalnya sekarang kita akan menelisik sejarah tentang Sakadwipa, bagaimana ketika kita melihat sisi budayanya? Sekarang sudah berbeda-beda antara India, Myanmar, dan sebagainya itu dengan Indonesia. Bagaimana penelitian seperti itu? Ya, begini, maaf. Begini, Mas Samsu. Kita katakan bahwa untuk menelisik satu peristiwa atau peninggalan, kalau memang peninggalan tidak ada secara fisik, karena mungkin sudah tertimbun dan sebagainya, maka carilah nilai budayanya di masyarakat itu. Karena nilai budaya itu bisa jadi akan menuntun pada timbunan barang itu. Nilai budaya. Nilai budaya. Nilai budaya itu serangkaian konsep ide yang ada dalam pikiran manusia yang menguntungkan, ya, akhirnya digunakan sebagai pedoman di dalam hidup. Apa yang menguntungkan? Ya barang-barang di situ. Barang di sana itu dibangun karena menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, dirobohkan itu, kan begitu logikanya. Ya, itu termasuk nilai juga. Nilai, ya. Dari nilai tadilah akhirnya kita cari pengejawantan nilai. Tempat-tempat peninggalannya. Makanya
Kalau orang-orang katakanlah orang-orang arkeolog, orang geolog ya, yang mau menembus bumi, ya, di bawah itu ada apa? Pada waktu di atas tidak ada apa-apa, yang dicari tentang nilai budaya masyarakatnya. Sehingga dia bisa memperkirakan ngisor di sini apa. Gitu. Jadi kalau sekarang di Singosari, di Kediri, di Trowulan itu banyak ditemukan candi, ya pasti ada nilai budaya orang yang mengagung-agungkan tempat seperti candi-candi itu. Oleh ngomong kaya ngono kuwi berarti ning ngisor kene ana candine iki. Candi apa? Ya tergantung nilai budaya wong-wong. Tidak jauh bergeser. Ya. Itu. Inilah maksudnya bahwa sejarah itu bisa ditelusuri dari pertama berbicara tentang nilai budaya, ya, sesuatu yang dianggap bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam hidup. Nah, pedoman dalam hidup itu kan penting tuh Mas Samsu. Ya, katakanlah Pancasila, itu kan pedoman hidup kita dalam berbangsa bernegara, kan penting. Ya. Wujudnya mesti Garuda Pancasila ini nggak wujudnya. Ada. Mesti ada itu. Kan begitu. Ya. Meskipun digambar kayak ngono, tapi realita di lapangan pasti ada. Ya. Sama dengan tadi itu. Bahwa untuk melihat peninggalan masa lalu yang sekarang tidak ada, bagaimana nilai budaya masyarakat berkembang, di situ sebenarnya ada peninggalannya. Ya, ini menjadi menarik Irianto ketika kita harus kembali pada penelusuran sejarah. Itu kalau di episode yang lalu penjenengan mengatakan harus ada satu tim tentu di luar kajian-kajian empirik. Ya. Nah itu kalau misalnya ini akan menjadi menarik kalau tidak perlu tim khusus, tetapi ada laporan-laporan khusus dari tiap-tiap daerah di Nusantara ini, mungkin dari kota, kabupaten, itu untuk penelusuran itu mungkin kira-kira. Ya mungkin. Ya. Ini tadi kan kita berbicara bahwa ada sesuatu yang sudah hilang sama sekali. Ya. Sudah hilang mas. Nah ini ternyata kan nggak hilang ini. Ada masyarakat yang memang punya nilai budaya sehingga dia itu punya pendapat semacam ini. Ahli juga itu. Sebenarnya. Dan itu dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan. Sehingga kalau kita katakan kita mau tahu sejarah Kota Batu, ya, para ahli sejarah sudah punya itu referensinya, buku-bukunya. Buku-bukunya. Tapi apa roh yang sebenarnya? Itu detaknya Kota Batu kan nggak tahu dia. Ya, orang sering mengatakan apa serpihan budaya retak itu perlu didapatkan dari orang-orang yang ada di sana. Kau jenis serpihan lek pecah cilik-cilik kae, ya, sing lumpuknya kan wong kono. Wong Jawa disapu hilang namanya. Katakan begitu lah ya. Maka ada konsep budaya retak. Serpihannya itu loh Mas Samsu yang ketinggalan di sana. Siapa itu? Ya orang sana. Yang memiliki sesuatu itu dipuji, dipepetri, ya. Itu karena bermanfaat buat saya. Buat orang itu. Katakan di Batu itu ada makam Mbah Batu ya. Mbah Batu. Ya. Mbah Batu. Oh kanggone wong Banyuwangi untuk apa itu? Kan begitu. Ya. Tapi untuk orang Batu, detail itu sejarahnya begini loh dia itu, kan begitu. Dan itu mendukung sekali untuk menjadi satu kesatuan Jawa Tigowo itu. Iya. Karena yang paham itu dia. Ya. Ya, karena kan ya kalau kita berbicara tentang mistis, Mas Samsu, kan tanah itu kan bisa berbicara. Tanah itu kan bisa berbicara. Ya. Ya. Sehingga siapa yang berbicara dengan tanah sebenarnya ya orang yang ada di sekitar tanah itu. Ya. Hanya orang-orang saja yang tidak begitu perhatian kadang-kadang yang begitu ya. Gitu. Ya. Berbicara. Dulu Mas Samsu, kalau ini mau berbicara mistis ya, dulu zamannya Orde Baru, Indonesia itu pernah namanya swasembada beras, 3 tahunan lah kira-kira, tahun 84 atau berapa itu ya.
Itu karena ada program pemerintah namanya Green Revolution, revolusi hijau. Pokoknya sawah nanduri bareng. PB5, PB6, PB7, PB8 kalau nggak salah itu ya. Ya. Yang padi itu apabila ditanam satu, tumbuh sekian banyak. Pendek-pendek batangnya, lady saya kan pari Jawa kan dukur ya. Pendek-pendek batangnya, usianya lebih pendek. Setahun bisa 3 kali. Kalau nggak salah begitu ya. Udah, dikasih pupuk, beleng, subur semua. Semprot pestisida, kan begitu. Macam-macam diatur. Kira-kira dalam 4-5 tahun setelah itu ternyata padi tidak bisa tumbuh. Ya tak? Lu ada namanya perang coklat dan sebagainya ya. Di samping faktor-faktor yang lain, rusaknya bumi itu sebenarnya bumi sedang mengadu. Yo, posire kombo kene nih kira-kira gitu loh ya. Ya. Akhirnya sekarang bumi ini akibat masa lalu tidak begitu subur apabila tidak terus dikuasai apa? Mes. Obat-obatan. Ya nah? Itu kan semakin menangis itu bumi itu. Ya. Makanya ada program sekarang itu saya dengar namanya pertanian organik gitu. Itu kan dalam rangka bagaimana memuliakan ibu bumi ini. Ya. Untuk memulihkan kesehatannya. Ya, kesehatannya biar sehat kembali. Ya. Nah, Kirianto kembali kepada itu tadi, Kirianto. Bagaimana Jawa Dwipa itu dari kesatuan daerah-daerah, kota-kota, kabupaten, itu kira-kira nilai-nilai budayanya kan berbeda-beda. Bagaimana bisa menjadi bukti bahwa Jawa Dwipa itu ini gitu? Ya, begini Mas Samsu. Kalau kita melihat dari waktu ke waktu kita itu kan sebenarnya karena kita itu jelas ya, bangsa Nusantara itu jelas itu kan era-era Mataram kuno ke sini. Ya. Mataram kuno pun sebenarnya juga nggak jelas juga, masih perlu untuk digali lebih jauh. Ya. Itu masih perlu untuk digali lebih jauh itu. Kalau memang dia itu mengakui sebagai pusat semesta. Semesta itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Jowo Digowo. Ya, kita lanjutkan Kirianto. Itu tadi keragaman budaya yang ada, bagaimana untuk menunjukkan identitas Jowo. Ini bagaimana? Begini, kalau di Nusantara ini, kita buat contoh Nusantara. Nusantara itu kan negara ya mistis, ya empiris ya negara beragama lah. Agama itu kan banyak mistis, ya. Tetapi dia bergerak juga di dunia empiris, ya. Sesuatu yang ditangani dengan akal. Di dalam budaya itu, Mas Samsu, ada namanya pucuk-pucuk kebudayaan. Ya. Dari dulu dunia ini dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya dengan Tuhan. Ya, ini kodrat manusia ini. Ya. Entah namanya apa. Percaya dengan itu. Kenapa itu terjadi? Karena butuh pelarian. Ini sejarah. Ya, meskipun sifatnya etnosentris, Tuhanku beda karo kowe. Ya. Katakan Tuhannya orang-orang Papua di pedalaman sana dengan Tuhannya orang-orang dari Kalimantan Tengah di pedalaman sana berbeda. Kalau orang Papua suku tertentu dalam referensi itu bahwa Tuhan itu lahir dari gua sana dan gua sana, laki-laki dan perempuan. Pertemuan keduanya, ya, itulah manusia pertama.
Ya, maka mereka mengeklaim manusia di dunia itu berasal dari suku saya. Kan begitu ini. Ya. Itu tafsir lagi. Ya, keyakinan tafsir dia. Ya. Karena Tuhan itu kan tetap dimaknai sebagai sesuatu, kalau orang Jawa tan kena kina yang ngopo. Tapi kalau diturunkan ini, ya mungkin itu hampir sama dengan pada waktu kita sebagai orang Islam itu ingin meraih bagaimana Allah itu sendiri, ya, maka menurut suku tadi itu, maka Allah itu diturunkanlah namanya Adam di sana, diturunkan Hawa di sana. Pertemuan keduanya itulah manusia pertama, sama dengan ya, gitu loh. Meskipun berbeda dalam mensikapi, kuncinya bahwa semua manusia itu punya naluri yang sama tentang ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan itu, Mas Samsu, yang harus kita ambil untuk kita semua. Meskipun Tuhannya di sana Sang Yang Widiwasa, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tak? Ada Adi Buddha dan lain sebagainya. Ya macam-macam, karena memang kita itu, memang Tuhan itu turun pada saat kita, ya, manusia itu sedang butuh dan harus diterjemahkan. Wong Jawa Tuhannya ya Sang Hyang Toyo, yang diyakini sebagai satu bentuk keyakinan kepada Tuhan tertua. Ya, Sang Hyang Toyo itu loh, apa Kapitayan itu loh. Ya. Sopo kuwi tan kena kinaya ngopo. Itu kan sama. Semua Tuhan itu kan tan kena kinaya ngopo, tidak bisa digambarkan. Ya. Tidak bisa dipikirkan, dipikirkanmu nggak bisa. Maka untuk orang Jawa tan kena kinaya ngopo, ojo dipikir nih. Ya. Neng tinggiane kan begitu pertanyaannya. Ini kira-kira gini sore wit gede kayak lo gitu. Kan begitu. Tapi kan kepingin untuk menurunkan Tuhan Yang Maha Esa tadi itu lebih dekat dari manusia. Sehingga kalau dulu kalau ada orang sembahyang pada waktu itu, ya, sembahyang bukan sembahyang agama-agama kita ini, itu sebenarnya bagaimana mereka itu mendekatkan diri pada keyakinan Tuhan yang tidak bisa disentuh. Aku lebih seneng lek ning kene iki. Kayak Mas Samsu lek topo ning jero gua gak karo jero kamar, kira-kira seneng nang ndi? Enak sing ndi gitu. Lah itu kondisinya dulu. Meskipun pada akhirnya itu dimaknai kayu watu itu adalah Tuhan. Tidak kalau pada waktu itu. Ya. Karena keyakinannya disinilah tempat yang paling ideal saya berjumpa dengan Tuhan saya. Mungkin akan lebih dekat, lebih nyaman. Ya, jadi kalau katakanlah orang Islam yang paling dekat ya di masjid. Atau lebih dekat lagi di Ka'bah sana. Kan begitu? Ya. Nah, kalau orang-orang dari Buddha ya di wihara sana, atau mungkin di Kapilawastu sana, gitu, di Taman Lumbini sana, ya, mungkin saja seperti itu. Sama dengan orang-orang dari Nasrani, mungkin yang paling dekat itu ya di mana sana, Vatikan sana, ya, ya, yang beragama Katolik sana, semacam itu. Inilah yang harus kita ambil. Oh, kalau gitu semua manusia itu seperti Pancasila itu. Pancasila itu kan ketuhanan Yang Maha Esa itu sebenarnya kan manusia itu. Siapa sih manusia sehingga berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, itulah Mas Samsu. Jadi kalau kita mau berbicara dari sekian banyak suku bangsa ini, apa yang harus kita satukan? Kepercayaannya. Diwujudkan dalam Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah, Yesus, Adi Buddha, Sang Yang Widiwasa, nama Kapitayan tadi tan kena kina yang ngopo, kan itu. Ini wadah untuk mengisi nama Tuhan.
Tuhan ini sapa wae, ya karepmu ngono. Ya. Berarti untuk menuju ke Jawa Digawa, nilai budaya yang akhirnya beragam ketika masuknya agama-agama baru, Kriyanto, itu berarti nilai budaya yang paling ideal itu adalah Pancasila itu, Kriyanto. Iya. Pancasila dalam perspektif Jawa nanti dulu ya. Pancasila itu sebenarnya kan manusia. Jadi Mas Samsi disebut Pancasila ya oleh. Akulah Pancasila, kira-kira gitu. Ekstrimnya boleh. Ya. Karena Pancasila manusia itu kan terdiri dari 5 potensi ketenagaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada manusia. Ini wong Jawa yakinin. Siji dikepene urip. Wujuding uripi roh, kegaiban, maka disebut rohani. 120 hari dalam kandungan seorang ibu, aku tiupkan rohku, rohnya Tuhan. Bulan pertama Eko Kamandanu, bulan kedua Dwi Panunggal, bulan ketiga Tri Lokomoyo, bulan keempat Catur Honggo Jati. 30 120 dino urip manungsa. Itu sampai songo. Sama dalam agama Islam dikatakan ya, 40 hari itu namanya nutfah, 40 hari kedua namanya alaqah, 40 hari kedua namanya mudghah, 40 120 padha. Sing kene 30 kono 40, sing kene sampai songo 90 ya, kene gur 120, kene 40 120, kene songo ping 30 17 ya, 17 270 iya. Jadi wong Jawa ki luweh lek ngitung jelimet ngono kuwi. Makanya kakean selametane gara-gara hitungane jelimet iku mau. Iya ta? Itu hanya satu itu. Ini hanya berbicara ketuhanan yang Maha Esa, selametane sakmono kae kuwi. Urung kok kemanusiaan. Dan sebagainya. Itu adalah pucuk-pucuk keyakinan Jawa tadi dalam perspektif nilai yang diyakini akan membawa kepada kebaikan, akhirnya dijadikan pedoman dalam kehidupan. Jadi wong Jawa ora ono ceritane gak percaya karo Gustine. Ya. Nah, nilai-nilai budaya itu yang sekarang mungkin bisa tercermin dari cerita-cerita wayang atau bagaimana, Kriyanto? Ya, kalau cerita wayang itu kan diyakini, ya, ini kan kalau sudah cerita wayang itu kan periode-periode kekinian, meskipun kekinian yang suram, perlu digali, ya, karena sebelumnya kan ada kehidupan yang bisa jadi akhirnya menurunkan wayang-wayang itu. Yang Pak Fadlizon tadi itu tanggung jawabnya ini, wayang itu dari mana, ya, terus tokoh-tokohnya dulu itu ada apa enggak, kalau ada kuburannya di mana, kan begitu nanti. Jadi wayang itu kan sekitar berapa, 600-an berapa gitu wayang itu. Wah, itu tugasnya Pak Menteri Pendidikan itu golek kuburan itu. Kalau itu karena itu diyakini ada wayang itu. Dalam mitos-mitos pun juga ada. Ada. Nah, itu kapan wayang itu ada? Kapan namanya Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita dan sebagainya itu muncul? Untuk apa? Nah, ini jadi penting. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Jawa Digowo. Ya, Kriyanto, itu tadi
ketika kita berbicara tentang wayang, Irianto, wayang ini mendominasi ajaran-ajaran Hindu Buddha atau benar bagaimana Pak Irianto? Ketika di Nusantara ini juga ada masuk agama-agama lain. Wayang itu satu sisi itu adalah keyakinan untuk orang Hindu. Ya, makanya kitab Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita dan lain sebagainya itu diyakini ada. Maka saya katakan tadi nggak ada. Iki duduk cerita iki gitu loh. Neng kono ki anek tenan. Neng kono itu di mana? Ini Pak Fadlizon lagi ini. Wajib mencari ini. Karena apa Mas Samsu? Di Pulau Jawa, ya di Pulau Jawa itu namanya Gua Keskendo itu ada. Zamannya Sugriwo Subali loh. Ya. Jadi di dalam cerita wayang itu ada. Jejaknya ada. Jejaknya ada. Gitu loh. Bahkan Mas Samsu ke Dieng sana, kan ada candi tadi yang saya katakan Puntadewa, Bimo dan sebagainya. Kan jejak itu ada. Nah ini tugasnya tadi itu tim apa tadi itu tim sejarah. Ya, ojo mbok iki dipahami sebagai ono. Ning kena ngopo kok ono? Nah, kan penting ini. Ya. Jadi kalau jadi tim itu jangan hanya berbicara Candi Bimo. Ada ini di puncak Dieng itu, apa di lereng Dieng sana. Jangan itu. Kenapa kok disebut Bimo? Apa kira-kira Pandhawa ya lek didelok kabeh enek ning kene. Keneng apa candine kok ning kene? Keneng apa bentuke kok koyo ngene? Wah, abot itu, nggak cukup 9 miliar itu. Ditelusur terus ya. Iya. Tapi kalau gur nglumpukne buku-buku ngono, ya katakanlah ya kita aja bisa. Gitu loh, iya. Gitu loh. Tapi kalau sudah menanyakan itu menjadi kita berpikir lagi. Gitu loh. Nah, Mas Samsu sekarang tadi itu kalau kita berbicara tentang wayang tadi, wayang itu sampai hari ini itu kan dimaknai sebagai kepercayaan Hindu. Ya sudah, memang kenyataannya begitu. Ya, dengan lakonnya wayang itu. Nah, cuman pada berikutnya ini akhirnya wayang dipahami sebagai karya seni, keindahan. Kalau dulu wayang kuwi kira-kira wayang wong ana tenan. Ya mbuh kaya ngopo itu. Jadi Arjuna kira-kira ya jaman kuwi. Iki lho Arjuna kaya aku ngene iki Arjuna tenan gitu loh ya. Bimo ya iki lho aku Bimo. Kan begitu. Keyakinan mereka. Gitu loh. Nah, karena ini sudah hilanglah masa-masa itu ya. Pada zaman era Sakadwipa itu, maka ini menjadi sejarah. Pada awal-awal ini menjadi sejarah, masih diyakini oleh masyarakat banyak bahwa Baratayuda, Prabu Barata ada. Ya, akhirnya menurunkan Astina dan menurunkan Pandawa ada. Tapi karena banyak orang yang tidak perhatian terhadap perkembangan ada itu, maka pada seni berikutnya menjadi tidak ada. Yang ada menjadi bayangan, cerita. Ono ceritane Karno Tanding. Kalau dulu ada betul. Mungkin ada Karno Tanding itu. Diyakini ada, gitu loh. Kresna Duta ada. Ya, karena itu kitab. Ya sama dengan di agama-agama yang lain. Peristiwa yang ada di dalam kitab itu kan terjadi tuh Mas Samsu. Kisah Nabi-Nabi misalnya. Iya, kan tidak hanya di sini Nabi Ibrahim kae pada waktu kecilnya kan begitu, ada kan? Ada namanya Abu Lahab, itu mestinya kan ada itu, ya
Bukan Mas Samsu makan lahap terus jadi aku lahap kan begitu ya. Ya. Artinya ada. Ya. Tapi nanti itu satu saat seperti nasibnya Bharatayuddha tadi akan hanya menjadi cerita. Ya. Karena Hindu dan Buddha itu kan lama. Jauh sebelum agama-agama yang baru ini. Ya. Sampai namanya cerita yang sesungguhnya menjadi sekarang dongeng saja. Nanti agama-agama yang baru ini ya, itu pada 200, 300, 500 mungkin 1000 tahun yang akan datang ya mau jadi dongeng iki. Nggak diyakini bahwa ini dulu pernah terjadi itu ya. Jadi dongeng. Ini sudah biasa ya. Ini dalam konsep Jawa itu kan apa? Ya perputaran waktu semacam itu. Ya. Nah, makanya sekarang namanya wayang ini kan sudah mulai muncul lagi, ya, muncul lagi. Artinya muncul lagi itu kan Hindu Buddha itu kan sudah lama. Ya. Lama. Bahkan zaman Kutai Kertanegara sekitar abad keempat itu kan sudah ada. Ya. Di Kalimantan itu Hindu Buddha kan ada. Tambah lagi Islam juga masuk ke sana. Pada waktu dia masuk ke Jawa Barat Tarumanegara ya. Tapi kan nggak muncul-munculin. Ya. Nggak muncul-muncul. Sing jenenge ndise Werkudara iki kan nggak muncul-munculin ya. Ya. Di situ saja sudah mulai menjadi dongeng. Tapi jauh sebelum itu di Sakadwipa tadi itu bukan dongeng. Itu kejadian. Gitu. Dan itu digunakan sebagai prototipe manusia sempurna iku lek ceritane iki dadi iki. Sampai namanya apa Pak Sukemi ya. Bapaknya Pak Karno itu. Oh ya. Itu. Oh itu saking bangganya. Anaknya namanya Kusno itu. Loro-loron. Jenengmu Dudu Kusno le, kira-kira gitu le. Sopo Pak, kira-kira gitu kalau dinarasikan. Jenengmu Tali saiki dari Kusno menjadi Karno. Itu? Karno jenengmu. Lu mau Pak gur singkat kayak ngono? Soekarno, kira-kira gitu ya. Ya. Ya apa Pak? Kok aku dijenengi Soekarno? Ngene lho. Seuripmu koyo Bas Soekarno. Nah, kira-kira gitu. Berarti beliaunya kan paham tentang dulu ada kejadian. Bas Soekarno. Beliaunya tidak hanya itu sebagai dongeng. Saya yakin itu diyakini bahwa itu dulu pernah terjadi. Yang itu bisa siklik kembali lagi pada zaman itu pasti akan terjadi. Dan betul Bung Karno gugurnya seperti Adipati Karno, Bas Soekarno. Nah, setelah wayang itu menjadi dongeng, masih beruntung Mas Samsu. Meskipun dadi dongeng, wong yakin. Lek ngono ki apik, lek ngono ki elek, itu. Untung. Nah, keberuntungan itulah akhirnya digerebutan wong. Ya. Sing dek wong Hindu akhirnya direbut karo agama liyane. Karena api. Dan dengan gamblang untuk menjelaskan bahwa wong apik sing jarene mlebu swarga mau ngene iki lho. Nggak ada cerita lain untuk di Jawa ini. Ayo cerita apa saiki? Sing iso njelasin swarga neraka segamblang wayang. Nggak ada. Makanya jadi rebutan. Rebutan dan hilanglah yang namanya esensi dari cerita yang jadi buku itu. Bhagavad Gita hanya dipahami sebagai buku dongeng. Padahal dalam keyakinan sebelumnya itu ada terus ditulis. Kresna Duta, pertemuan antara Kresna dengan Bas Soekarno dengan Arjuna ya, dalam
Bhagavad Gita yang tebal itu, itu oleh orang-orang berikutnya hanya dipahami sebagai karya, maaf, karya sastra. Ya. Bahkan akhirnya wayang itu untuk daerah Kediri sana dulu itu dirubah. Mau aku lagi ini Hindu kira-kira gitu loh ya. Saya kita gaya dewi aku, gaya apa? Nah, itu muncul namanya wayang apa versi apa cerita Panji kuwi. Oh, beber, wayang beber. Wayang beber, ya toh. Sing maune wayang kulit, wayang pada umumnya akhirnya dijadikan namanya cerita-cerita Panji. Cerita-cerita Panji. Ano Anda di Lumut, ano Cindi Laras, ya toh. Dan sebagainya. Dan kemungkinan itu juga ada tokohnya dulu ya. Kemungkinan ada tokohnya. Kemungkinan. Ya. Meskipun tidak secara vulgar semacam itu. Ya. Ini kan menjadi penting. Nah, yang jadi masalah itu pada waktu katakan Cindi Laras. Sopo sih Cindi Laras kuwi? Parek nom-noman gojaku terus menang. Kan tidak sekedar itu. Ya. Diterjemahkan sampai detail. Bisa menjadi pendidikan kita. Anda di Lumut, Cindi Laras, banyak sekali itu. Ya, aku sampai hafal di sini. Ya, pada waktu kita masih SD SMP kan. Panji Laras satu ngetop jatuh. Toh. Iya. Ya, Kirianto, tapi waktu juga tidak mengizinkan untuk di episode kali ini. Mudah-mudahan tentang cerita-cerita Panji kita bedah di episode mendatang. Ya pemirsa, demikian perjumpaan kita malam ini. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.